Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian ke-11 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Semakin lama perutku semakin sakit, seperti terlilit sesuatu. Namun aku hanya bisa pasrah. Doa terus saja aku lontarkan dalam hati. Sesak seketika datang silih berganti, dengan rasa mulas yang tak dapat aku tahan. Jika ini adalah waktu terakhirku, aku mohon ya Allah, izinkan aku melihat buah hatiku, walau hanya sesaat, untuk yang terakhir kali. Hatiku terus saja berucap, "Dek, kamu harus kuat ya dek. Yang semangat, kamu pasti bisa. Kamu adalah wanita hebat." Aku hanya mengangguk, seraya tersenyum kecil pada Bang Rehan. Rasanya ingin aku menangis sekencang-kencangnya agar hatiku terasa lega. Namun semua itu aku tahan. Aku terus saja bersikap seakan aku sedang baik-baik saja, agar Bang Rehan serta ibu tidak terlalu khawatir padaku. Hampir 1 jam di perjalanan, dan akhirnya kami pun sampai di rumah sakit. Beberapa perawat dengan sigap membawa aku dengan kursi roda dan dipindahkan ke ruangan bersalin. Serta bidan pun gegas mempersiapkan berkas-berkas yang digunakan agar aku lekas ditangani. Aku pun dimasukkan di ruangan bersalin. Semua yang ada di dalam ruangan itu, tidak ada satupun yang aku kenal, karena Bang Rehan dan ibu ada di luar ruangan ini. Beberapa perawat langsung memeriksa keadaanku, dan yang lain ada yang memasang infus di tanganku dan tabung oksigen yang ada di sampingku. Tak luput juga digunakan untuk alat pernafasanku, karena mereka lihat jantungku yang mulai melemah, sehingga aku sedikit sesak untuk sekedar bernafas. Bang Rehan, aku tak dapat menahan air mataku, karena aku yakin istriku saat ini sedang bertaruh nyawa demi kelahiran buah hati kami. Aku terus saja menangis di sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasanya dadaku sangat sesak melihat kondisi Ratih yang semakin lama semakin lemah. Hatiku hancur saat orang yang aku cintai menahan rasa sakitnya demi kebahagiaan keluarga kami. Leherku seakan tercekat. Aku tak mampu berkata-kata bahkan bersuara. Aku paksakan untuk bicara dengan memberi semangat untuk Ratih istriku agar dia tetap kuat. Dalam kondisi seperti ini, aku begitu takut. Rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku begitu takut untuk kehilangan dia. Aku takut untuk kehilangan cinta yang sejujurnya itu adalah yang pertama yang hanya aku rasakan padanya. Aku terus saja memeluknya. Aku terus saja menggenggam tangannya dan enggan untuk kulepaskan. Namun doa tak pernah putus dari bibirku demi keselamatan anak serta istriku. Sekejap kami pun telah sampai di rumah sakit. Setelah Ratih dibawa masuk ke sebuah ruangan, aku dan ibu harus menunggu di luar, karena kami dilarang untuk masuk dan ikut ke dalam, karena mereka yang akan menindaklanjuti pertolongan terhadap Ratih. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Aku hanya mondar-mandir di depan ruangan persalinan itu dengan terus saja berzikir. Tak terasa dalam kekalutan azan subuh pun berkumandang. Ibu menyuruhku untuk sholat duluan dan bergantian padanya. Aku berjalan dengan gontai. Tubuhku sangat lemas. Nafasku kembali sesak saat mengingat keadaan Ratih seperti tadi. Aku harus meminta tolong pada yang di atas dengan cara berdoa. Aku mengambil air wudhu dan beranjak menuju ke musola kecil yang ada di sudut ruangan rumah sakit. Selesai sholat, aku pun kembali berdoa dan meminta pertolongan agar semua baik-baik saja. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Selamatkanlah juga istriku. Izinkan aku untuk membahagiakannya ya Allah. Jangan kau ambil dulu dia dariku. Aku belum sanggup untuk kehilangan wanita seperti dia.
Aku kembali terisak dalam tangis. Aku menyudahi doaku dan gegas kembali ke tempat semula. Karena aku harus bergantian dengan ibu untuk sholat, di mana tempat ibu menunggu kabar dari anaknya, yang juga dia adalah istri tercintaku. "Sudah ada kabar dari dokter, Bu?" "Belum, Nak. Kamu tunggu gantian di sini. Ibu akan sholat terlebih dahulu." Aku hanya mengangguk. Hatiku tetap saja tak tenang, karena aku tidak dapat melihat istriku sedikit pun dari luar sini. Lalu aku melihat seorang perawat yang baru saja keluar dari ruangan tempat istriku dirawat. "Bu, gimana keadaan istri saya? Apa anak saya sudah lahir?" "Belum, Mas. Keadaan istri Mas makin lemah. Anak Mas belum lahir. Kami tidak dapat berbuat banyak karena dokter spesialis kandungan belum datang." Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar ucapan sang perawat itu. Aku meratapi semuanya. Rasa sedih ini semakin memuncak. Aku tak tahan lagi. Akhirnya lagi dan lagi aku kembali menangis. Dalam kekalutan aku masih tetap berdoa, tak lain untuk keselamatan istri serta buah hatiku. Kulihat ibu sudah kembali dari menunaikan kewajibannya dan menghampiri aku. "Nak, ibu pulang dulu sebentar. Nyiapin makanan untuk bapak serta adikmu yang mau berangkat sekolah. Nanti ibu akan kembali ke sini bersama bapak." "Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Rey gak bisa nganter ibu pulang. Maaf ya, Bu." "Gak apa-apa, Nak. Kamu jaga Rati aja di sini." Aku hanya mengangguk sambil menatap kepergian ibu yang sudah tidak terlihat lagi di ujung ruangan ini. Kini aku sendiri. Meskipun di sini ramai orang yang lalu lalang melewatiku, namun perasaanku terasa sangat kosong karena tak seorang pun yang aku kenal. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Kulihat perawat yang tadi keluar dari ruangan tempat Rati dirawat itu pun kembali bersama laki-laki berjas putih yang kutaksir itu adalah dokternya. Ia berjalan menuju ruangan persalinan Rati. Sebelum masuk, aku pun menghentikan langkahnya seraya berkata, "Dokter, tolong selamatkan istri saya serta anak saya, Dok. Saya mohon." Yang dapat menyelamatkan istri serta anak Bapak ialah Tuhan. Saya hanya pelantara saja. Saya akan berusaha menolong istri Bapak semaksimal mungkin. Lalu ia pun bergegas masuk ke dalam ruangan itu. Aku mencoba membuntuti sang perawat itu untuk masuk ke dalam ruangan. Namun perawat itu mencegahku. "Maaf, izinkan kami menyelesaikan tugas kami, Pak. Bapak cukup tunggu di sini saja." Aku pun berhenti dan kembali duduk di kursi tunggu. Hatiku semakin gelisah karena sudah hampir 1 jam dokter di dalam sana, namun belum ada tanda-tanda bayiku sudah dilahirkan. Tak henti-hentinya aku berdoa hingga dokter itu pun kembali keluar dari ruangan itu. Aku langsung menghadangnya. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Apa dia sudah melahirkan anak saya?" "Sabar, Pak. Bayi Bapak belum bisa keluar. Berulang kali kami suntik induksi agar cepat merangsang sang ibu mengencan dan bayi segera keluar. Namun karena kondisi sang ibu yang lemah, kami tak dapat memaksanya. Kini istri Anda tidak sadarkan diri. Saya mohon lebih banyaklah berdoa agar semua berjalan lancar." Tubuhku melemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Dengan cara apa lagi aku dapat menolong istriku? Sedangkan kini aku tak dapat melihat kondisinya. Doa pun tak putus-putusnya aku panjatkan. Rasanya aku hampir putus asa. Pikiranku pun seakan telah buntu. Aku pasrah, ya Allah. Apapun yang kau rasa itu terbaik. Untuk hidupku, aku akan terima semua dan ikhlas. Di saat aku sangat terpuruk, kulihat ada setitik cahaya terang di ujung sana. Ruangan pintu masuk kulihat Kiai Husin sedang berjalan menyusuri lorong itu. Aku pun gegas bangkit lalu mengejar Kiai Husin. "Kiai Husin, tunggu saya." "Loh, Nak Rehan, sedang apa di sini?" "Istri saya mau melahirkan, Kiai. Tolong istri saya, Kiai. Saat ini dia sedang tidak sadarkan diri, sedangkan bayinya belum keluar." "Astagfirullah.
Kulihat kiai itu meminta segelas air putih serta sesendok minyak sayur. Lalu setelah sang perawat membawakan apa yang kiai itu pinta, lalu samarku dengar ia membacakan ayat Al-Fatihah, surat 3 kul, ayat kursi, lalu menghembuskannya pada segelas air yang telah diberi sesendok minyak sayur itu. Lantas ia meminta tolong agar perawat meminumkan air tersebut pada Rati. "Duduklah Nak Rehan, tenangkan dirimu dulu, semua akan baik-baik saja." Seketika hawa sejuk mengalir dalam tubuhku. Aku pun seketika merinding mendengar ucapan Kiai Husin. Aku kembali kuat dengan perasaan menyesal karena sebelumnya aku yang telah putus asa. "Terima kasih Kiai, telah menguatkan saya. Ngomong-ngomong, Pak Kiai sedang apa di sini? Setiap sebulan sekali saya rutin akan memeriksakan kesehatan saya di sini." Aku pun kembali terkejut saat perawat yang ada di ruangan bersalin itu tiba-tiba berteriak memanggil sang dokter. Dokter itu pun berlari tergesa keluar dari ruangannya dan menuju ruangan bersalin itu kembali. "Ada apa lagi ini Pak Kiai?" Aku tak tahan lagi dan langsung terisak tangis. Aku takut akan terjadi apa-apa pada istriku. "Aku belum sanggup untuk kehilanganmu sayang. Kamu harus kuat Ratih. Aku yakin kamu pasti bisa." "Kamu harus kuat Nak Rehan. Ingat, kamu tak boleh putus berdoa. Karena yang di dalam sana saat ini sedang berjuang sekuat tenaga untuk kedua orang yang kamu kasihi." Kiai Husin coba memberiku semangat dan mengelus pundaku agar aku merasa lebih tenang. Selang beberapa menit, aku mendengar suara teriakan Rati dengan diselangi suara keras tangisan bayi. Aku yang masih belum percaya seketika mengusap air mataku dengan kasar, lalu menatap wajah Kiai Husin. "Alhamdulillah, selamat ya Nak Rehan. Kini kamu telah menjadi seorang ayah." Aku yang masih tidak percaya dengan ucapan Kiai Husin pun lantas, "Apa saya tidak sedang bermimpi kan Kiai?" Kiai itu sontak mengangguk dengan disertai senyuman membuat aku semakin yakin. Lalu seketika aku langsung bersujud syukur, tak lupa berulang-ulang kali mengucapkan, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah kabulkan semua doaku." Perawat membawa bayi mungil di hadapanku ini. "Ayo Pak, diazankan dulu anaknya." Rasa tangis tak dapat kubendung lagi. Sebelumnya aku yang mengeluarkan air mata kesedihan dan kecemasan, sekarang berubah menjadi air mata haru bahagia. Setelah itu, "Gimana dengan keadaan istri saya suster?" "Istri Bapak sehat dan selamat. Dia baru saja selesai dibersihkan oleh perawat. Mari, saya antar masuk." "Rati, aku tak mengerti kenapa Bang Rehan dan Ibu tidak menemani aku di sini, dan kenapa dokternya tak kunjung tiba. Di sini hanya ada perawat yang sesekali memeriksa selang infus, tensi dan mengecek bukaan lahiranku. Rasanya tubuhku sangat lemas. Kontraksi pun berulang kali tiba, namun percuma saja tenagaku tetap tak kuat untuk mengejan." "Tahan ya Mbak, dokter belum tiba." Hanya itulah yang berulang kali diucapkan oleh perawat saat keadaan genting. Seperti ini harusnya dokter standby ada di sini untuk menolong pasiennya. Namun entahlah, aku juga tidak mengerti dengan peraturan di sini. Lama menunggu, akhirnya dokter pun tiba bersama perawat yang berulang kali mengecek keadaanku itu. "Dok, suami saya di mana?" "Dia ada di luar Bu. Apakah boleh panggilkan dia ke sini?" "Maaf ya Bu, kami tidak bisa melakukan itu. Ini sudah menjadi prosedur rumah sakit. Kami tidak dapat menentangnya. Itu semua agar kami dapat bekerja dengan maksimal." Dokter itu pun langsung menyuruh menyuntikkan obat ke botol infus yang aku gunakan. Aku tak tahu cairan apa itu. Namun setelah obat itu mengalir dalam urat nadi, rasa kontraksi di perutku semakin menjadi-jadi. Namun tak mampu juga dapat mengeluarkan bayi yang ada di dalam perutku.
hingga kulihat sudah 3 kali suntikan itu diberikan pada botol infus, sehingga membuatku semakin kesakitan. Rasa mulas dan sakit begitu terasa sangat menyiksaku, apalagi saat datang kontraksi. Rasanya setengah mati sangat menyakitkan. Tak dapat lagi aku berpikir dengan normal. Apakah mereka ingin membunuhku, sehingga memberikan obat yang membuatku semakin tersiksa? Tak terhitung entah berapa kali aku diarahkan untuk mengejan, menarik nafas dari hidung, dan mengeluarkannya dari mulut. Terus saja aku lakukan untuk memaksimalkan tenaga agar terkumpul lebih banyak. Semua nihil. Bayi ini seakan enggan untuk dikeluarkan. Semua usahaku seakan sia-sia, dan tak dapat merubah posisi bayi dalam perutku untuk semakin turun. Rasanya aku tak kuat lagi. Tenagaku seakan telah terkuras habis. Entah berapa banyak tisu yang digunakan perawat untuk mengusap peluh yang mengalir di wajah. Aku lemah, dan saat ini berada di titik terlemah. Rasa sakit yang kurasakan tak mampu lagi aku tahan. Mataku pun sontak terpejam, lalu aku pun pingsan. Entah sudah berapa lama aku pingsan, namun setelah aku merasakan ada air yang memenuhi mulutku, aku pun langsung tersadar. Aku yang begitu tersentak dan kaget langsung menelan air itu hingga terbatuk-batuk. Entah kenapa setelah menelan air itu, tenaga yang ada dalam tubuhku seakan terisi full. Aku begitu semangat, hingga perawat itu pun lantas memanggil dokter itu untuk kembali. Mungkin saat aku pingsan tadi dokter itu keluar dari ruangan ini. Rasa kontraksi kembali muncul. Perawat mengarahkan aku untuk menarik nafas agar tenaga terkumpul dan nafasku lebih panjang. Aku pun mengejan dengan sekuat tenaga hingga suara tangisan bayiku memenuhi seluruh ruangan. Alhamdulillah, semua perawat itu pun langsung berucap, "Selamat ya Bu, anak ibu laki-laki." Aku begitu puas telah berhasil melahirkan darah dagingku sendiri. Senang, bahagia, gembira, semua campur aduk jadi satu. Air mata yang semula aku tahan kini mengalir dengan derasnya. Rasa haru karena melihat bayi yang selama ini aku pertahankan lahir dengan sehat dan sempurna. Kulihat Bang Rehan masuk dengan menggendong anak pertama kami. Kulihat matanya sedikit sembab dan bengkak. Mungkin dia terlalu banyak mengeluarkan air mata. Dia meletakkannya tepat di sampingku. Lalu sontak ia memelukku dan menciumi wajahku secara berkali-kali. "Terima kasih, Dek. Kamu telah berjuang sendiri dengan begitu kuat untuk keutuhan keluarga kita. Maafkan Abang karena tak dapat menemanimu di masa sulit seperti tadi. Maafkan Abang, Dek, karena abang kamu jadi tersiksa seperti ini. Aku sangat bahagia, Dek. Kamu dan anak kita bisa selamat. Abang di luar tak putus asa berdoa untuk kelancaran kelahiranmu. Abang juga terus menangis karena takut kehilanganmu, Dek. Sekali lagi, maafkan Abang ya." Aku mengangguk seraya tersenyum kepadanya. Air mata kami pun tumpah jadi satu. "Ayo Bu, bayinya coba disusui." Aku pun berusaha bangkit untuk duduk dengan dibantu oleh beberapa perawat. Kupandangi lekat-lekat bayi yang kini berada di bangkuanku. Perlahan air mataku kembali menetes. Kucium pipi gembulnya dan memberi ASI untuknya. Kulitnya putih bersih dengan hidung mancung dan mata agak sipit, persis seperti Bang Rehan. Ia menghisapnya dengan kuat, menandakan bayi ini benar-benar kuat dan sehat. Kulihat Kiai Husin masuk juga di dalam ruangan ini dan melihat bayiku yang kini telah tertidur pulas karena mungkin telah kenyang menyusu. "Mirip banget sama kamu ya, Nak Rehan. Ganteng sekali." "Ya dong Pak Kiai, namanya juga ayahnya ganteng, jadi anaknya pasti nurun lah kegantengannya." "Iya, padahal saya susah payah keluarinnya, tapi gak ada sedikit pun yang mirip pada saya. Tapi saya begitu bahagia
melihat ia lahir dengan sehat dan selamat. Kini aku sudah mulai baikan setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Meskipun aku masih sedikit sempoyongan karena tensiku yang memang begitu menurun dan belum stabil, membuat aku merasakan sedikit pusing. Tapi jika terlalu lama berada di sini, lebih membuat aku pusing lagi karena memang dari awalnya aku sudah tidak betah. Di ruang perawatan ini, kudapati beberapa pasien yang juga baru selesai melahirkan sama sepertiku. Total ada 4 wanita di ruangan ini dengan kasus yang berbeda-beda. Jika kemarin aku memakan waktu yang sedikit lama untuk proses melahirkan bayi berbeda dengan mereka yang sangat muda untuk melahirkan bayinya. Namun naas, bayi mereka ada yang meninggal dan ada juga yang memiliki kelainan, seperti yang memiliki usus di luar perut. Namun meskipun demikian, aku begitu bersyukur karena aku memiliki anak yang sangat sehat dan sempurna. Hari ini aku telah diizinkan pulang ke rumah. Kami pulang sudah memasuki waktu siang karena Bang Rehan yang masih mengurus biaya selama aku dirawat di sana. Dibantu oleh bidan desa, maka urusan kami akan lebih cepat. Karena dia yang memang paham akan semua persyaratannya, maka tidak menjadi sesuatu yang mempersulit. Masih dengan menggunakan mobil milik bidan desa itu, kami pun kembali pulang ke kampung halaman kami. Aku dan Bang Rehan duduk di belakang. Kami hanya berdua bersama Bang Rehan. Sedang di kursi depan ada bidan dan suaminya yang sedang menyetir mobil. Ibuku sudah pulang sedari pagi karena mempersiapkan peralatan yang akan diperlukan di rumah nantinya. Setelah sampai di depan rumah, kami disambut hangat oleh beberapa tetangga terdekat yang berniat akan menjenguk serta melihat hadirnya keluarga baru dalam keluarga kami. Sudah menjadi tradisi mereka akan membawa buah tangan saat menjenguk wanita yang baru melahirkan, seperti sabun cuci atau mandi dan pakaian, dan peralatan bayi lainnya pun ikut serta menjadi pelengkapnya. Sore pun merangkak mulai menghampiri. Air mandi pun telah selesai disiapkan oleh Bang Rehan. "Ayo dek, mandi dulu. Tadi abang telah rebuskan air supaya kamu mandi air hangat agar gak kedinginan." Aku hanya mengangguk dan mencoba bangkit dari tempat tidur dengan berpegangan pinggiran kasur. Bang Rehan coba memapahku untuk berjalan ke kamar mandi. "Sini dek, aku bantu." Namun aku menolak karena memang aku sudah kuat berjalan sendiri. "Sudah bang, aku bisa kok." Aku berjalan perlahan dengan sangat hati-hati dengan langkah yang kecil. Sampai di kamar mandi, aku pun duduk di kursi plastik yang sedikit tinggi, seperti yang telah diajarkan oleh bidan sebelumnya. Karena aku belum dapat untuk berjongkok, jadi aku harus mandi dengan keadaan berdiri atau duduk di kursi tinggi. Awalnya Bang Rehan ingin memandikan aku, namun tetap kutolak karena aku sedikit segan padanya. Lagi pula menurutku aku sudah bisa melakukan hal seperti mandi sendiri. Meskipun demikian, Bang Rehan tetap saja, "Udahlah dek, sini abang yang mandikan. Aku bisa sendiri loh bang. Lagi pula aku sudah tidak terlalu sakit kok." "Kalau udah gak sakit berarti ntar malam bisa dong dek," sambil mengedipkan matanya. "Ya gak gitu juga kali bang. Makanya sini aku yang mandiin." "Udah gak usah, kamu jagain aja anak lajang kamu di kamar sana." Mendengar ucapanku, dia pun sontak berkata, "Siap bos." Lalu secepat kilat pun langsung menghilang. Sampai di kamar, kulihat ia sedang menatap buah hati kecilnya sambil sesekali mengelus pipinya, seraya tersenyum. Aku pun lantas memakai pakaian yang sebelumnya telah disiapkan oleh Bang Rehan. Setelah selesai, aku pun lantas diberi makan waktu sore itu juga. Aku pun makan hanya dengan rebus daun katu. Selain sehat, juga dapat melancarkan ASI bagi aku yang baru saja menyusui. Tak terasa hari pun telah tiba. Bang Rehan sholat di kamar itu juga dengan sekalian menjagaku, ucapnya,
Tak lupa aku mengunyahkan umbi jeringau bunglai dan menempelkannya pada ubun-ubun bayiku dengan manfaat agar lekas membuat ubun sang bayi mengeras, juga dapat menghalau gangguan dari makhluk astral juga. Malam pun tiba. Bayiku telah tertidur pulas setelah menyusu dengan puas. Juga Bang Rehan yang telah terlelap di samping bayi kami. Aku pun mulai memejamkan mataku. Aku berbaring dengan bantal yang sedikit ditumpuk agak tinggi. Baru saja aku akan menutup mata, aku dikejutkan oleh kain pintu penutup kamar yang bergoyang cukup kuat, seperti ada orang yang baru saja masuk. Kulihat sekitar kamar itu, tak ada siapapun di sana. Aku kembali memejamkan mataku lagi. Namun seperti setengah sadar, aku malah melihat sesosok wanita yang mengintip di balik kain pintu tersebut. Tubuhnya tidak terlihat, namun keseluruhan wajahnya begitu tampak dengan jelas sedang menatapku. Wajahnya hitam legam dengan kulit pipi yang sedikit berkerut, seperti bekas melapu. Aku pun sontak terkejut kaget dan terbangun dari tidurku. Jantungku berdebar dengan kencang, keringat mulai mengalir dengan deras. Hawa panas pun terasa dalam kamar ini. Aku yang memakai baju dan celana panjang lengkap dengan kaos kaki itu pun merasa begitu tak nyaman. Istighfar terus saja terucap dari bibirku. Aku kembali berdoa setelah hatiku sudah cukup tenang. Aku pun melanjutkan tidurku. Namun, kejadian itu kembali terjadi dengan semakin parahnya. Aku yang tidur dalam keadaan sedikit duduk itu, karena posisi bantal yang tinggi itu kembali dalam keadaan setengah sadar. Aku membuka mataku, namun yang di hadapanku kini adalah wajah milik wanita yang sebelumnya mengintip di balik pintu tadi. Wajahnya begitu hitam legam dengan kulit melepuh dan mata yang berwarna putih semua. Wajahnya tepat menghadap ke arahku. Pantangan kami pun sontak bertemu dengan jarak sekian inci. Dengan posisi tubuhnya yang sedikit merangkak dari atas kepalaku sehingga aku tepat diapit oleh kedua tangannya. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi bagian perutku. Mulutnya seketika terbuka dan menjulurkan lidah panjangnya, lantas mengeluarkan bau bangkai yang sangat menyengat. Tubuhku kaku tak mampu untuk digerakkan. Juga mulutku seakan terkunci, tak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Rasanya inginku menggerakkan lenganku, mencoba untuk membangunkan Bang Rehan untuk sekedar menolongku. Namun sia-sia, tubuhku tetap kaku meskipun dengan sekuat tenaga aku mencobanya. Mataku enggan untuk dipejamkan, seakan dengan paksa aku harus melihat pemandangan mengerikan seperti ini. Lebih tepatnya itu seperti orang yang sedang ketindihan. Jantungku berdegup 2 kali lebih kuat saat sosok berlidah panjang itu menjilati pipi serta wajahku. Bau bangkai yang dihasilkan oleh liur wajah mengerikan itu sontak membuat perutku semakin mual. Aku pun mencoba untuk membaca doa sebisaku. Lalu aku begitu terkejut dengan jeritan bayi yang sedang menangis tepat berada di sampingku. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.